Jadi tanpa mengurangi waktu, kita akan lanjut lagi ke Pak Daryono untuk materi kedua terkait potensi gempa bumi di Kepulauan Nusa Tenggara dan mitigasinya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Daryono. Terima kasih. Mas, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Senang sekali siang menjelang sore ini kita bisa bertemu dalam sebuah diskusi yang sangat menarik di sebuah tema yang sangat menarik juga. Dan karena memang di wilayah Sunda kecil ini atau di Leicester Sunda, Bali dan Nusa Tenggara ini banyak sekali hal-hal yang masih belum clear ya, karena memang penelitian di daerah ini sangat jarang dan ini menarik untuk kajian. Dan terima kasih Pak Awang tadi sudah bisa memberikan begitu gambaran yang sangat gamblang terkait dengan tektonika di Leicester Sunda, sehingga gambaran ini menjadikan kita lebih tepat di dalam menilai terkait sumber gempa yang mungkin akan saya sampaikan. Sehingga hal-hal baru yang disampaikan Pak Awang tadi benar-benar memberikan warna di dalam analisa sumber gempa. Baik, saya akan persingkat terkait dengan tektonik karena Pak Awang sudah menjelaskan begitu sangat terang sekali, sehingga hal-hal yang terkait dengan tektonik akan saya singkat dan saya lewati. Oke, terima kasih Mas. Lanjut slide-nya Mas. Next. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, ini adalah generator gempa di Sunda kecil, bahwa Husgen setelah membuat buku peta sumber dan bahaya gempa bumi tahun 2017, di sini sangat baik sekali di dalam memberikan gambaran sumber gempa di Indonesia, dan sumber gempa tersebut sangat kredibel dan berdasarkan kajian ilmiah yang sudah dilakukan para pakar. Dan khusus untuk tema sekarang ini kita lihat bahwa kawasan Sunda kecil itu memiliki potensi gempa yang sebenarnya ada dua yang paling utama. Dari selatan adalah zona megatrust, kemudian dari utara adalah Flores Trust. Nah, untuk yang dari selatan ini subduksi megatrust memiliki magnitudo tertarget 8,7, dan ini penting saya sebut karena nanti di belakang akan kita modelkan, karena magnitudo tertarget ini merupakan magnitudo yang saat ini menjadi perhatian banyak orang, karena baik itu yang ada di Lombok, di selatan Jawa, Selat Sunda, Sumatera, itu selalu menjadi isu yang sangat menarik dan menjadikan heboh isu musiman yang selalu muncul dan terulang kembali, karena memang kalau diceritakan gempanya konon akan menjadi gempa yang besar sekali, kemudian jika akan tsunami-nya bisa setinggi sekian puluh meter, sehingga ini sangat menarik. Nah, nanti akan kita lihat terkait dengan model skenario gempa dan skenario tsunami. Lanjut. Next. Nah, ya kalau yang tadi sumber gempa megatrust memiliki magnitudo tertarget 8,7, maka ini adalah sumber gempa secara aktif yang ada di Nusa Tenggara. Meskipun ada sesar yang berarah utara selatan, namun hingga saat ini dalam pengamatan kami sesar ini belum kita lihat bahwa ada gempa yang berkorelasi dengan sesar ini. Tapi yang di utara busur kepulauan itu adalah generator gempa yang benar-benar memberikan aktivitas yang benar-benar signifikan, dan bahkan sumber gempa Flores Trust ini lebih galak daripada sumber gempa yang ada di selatan, yaitu subduksi. Entah kenapa, nanti kita bahas lanjut. Next. Nah, kemudian ada satu lagi sumber gempa yang
sebenarnya tidak boleh kita abaikan, yaitu terkait dengan zona authorized. Kalau kita melihat di sini sebelum subduksi itu ada sebuah pensesaran turun. Nah, itu adalah aktivitas sesar turun atau normal fault di zona authorized. Ini banyak diabaikan, padahal ini sebenarnya sebuah ancaman yang sangat berbahaya dan sangat potensial karena sudah terbukti pada tahun 1977 sumber gempa authorized ini sudah memicu gempa besar dan menimbulkan tsunami yang menelan banyak korban di selatan Sumbawa atau di barat daya Sumba. Nah, bagaimana kita lihat di sini ada sebuah cross section yang menunjukkan bahwa potensi gempa akibat authorized atau sesar normal di zona authorized itu tidak hanya di selatan Sumba. Tetapi kalau kita lihat ini, dalam papernya Lusen dan kawan-kawan ini tampaknya di selatan Lombok Bali pun jejak-jejak terkait dengan potensi adanya authorized itu memang ada. Sehingga di samping subduksi, di samping Flores Trust, maka sebenarnya ancaman sumber gempa potensial juga berasal dari zona authorized di selatan front subduksi itu sendiri. Lanjut. Next. Nah, ini adalah aktivitas seismisitas dari beberapa sumber gempa yang saya sampaikan tadi. Tampak sekali di sini ada klaster-klaster yang sangat menarik untuk dicermati. Namun yang paling mencolok adalah sebuah aktivitas gempa yang menutupi Pulau Lombok, yaitu yang ada di paling di atas itu. Nah, ini sebenarnya, mohon maaf, ini adalah data gempa yang belum terrelokasi karena kita mencatat gempa kecil, namun ada gap stasiun, maka error utara selatan itu cukup besar karena sensor utara itu ada di Sulawesi dan Kalimantan, sementara gempa kecil ini tidak tercatat di sana, sehingga hanya tercatat di barat dan timurnya, sehingga itu berefek kepada error utara selatan yang besar, sehingga penyebaran gempa seolah ada utara selatan. Nah, di sini di Lombok sangat aktif sekali. Kemudian yang kedua adalah di Sumba, ini juga sangat aktif sekali, dan kedua wilayah ini sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Kemudian kalau kita melihat di utara Bima juga ada klaster yang lebih kecil, kemudian sebelah timur juga ada, dan itu semua adalah gambaran aktivitas gempa yang bersumber dari Flores Stars. Dan kita lihat di selatan, tampak bahwa di zona front subduksi dan megatrust aktivitasnya jauh lebih kecil daripada aktivitas yang ada di utara. Ini karena memang medan tegangan yang terbangun itu lebih besar yang ada di zona Flores Trust karena coupling di situ sangat menekan sehingga terbangun medan tegangan itu sangat tinggi. Nah, kemudian di selatan ini karena pengaruh rollback itu maka tekanan tidak sekuat dibandingkan dengan tekanan antara kerak Banda atau kerak Laut Flores dengan pulau vulkanik Lester Sunda ini. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran aktivitas gempa yang pernah terjadi. Tampak di sini gempa-gempa yang ada di utara lebih berasosiasi dengan sesar naik Flores. Kita bisa lihat sejak tahun 76, 1815, 1867, kemudian tahun 1909, kemudian 2018, hingga ke timur tahun 2003, kemudian 2009. Itu juga banyak gempa yang signifikan dan semua itu berasosiasi dengan Flores Trust. Sementara di selatan sangat minim sekali gempa yang benar-benar diproduksi oleh zona megatrust. Ini hanya ada 2, tapi yang di selatan, yang di barat itu akibat aktivitas megatrust di selatan Banyuwangi. Ini tahun 94, gempa yang tsunami. Nah, yang kemudian yang timur ini adalah akibat gempa di authorized. Namun demikian, ini adalah sebuah gambaran bahwa aktivitas gempa di zona authorized, di zona sesar Flores itu lebih aktif dibanding dengan zona di subduksi. Lanjut. Nah, kita fokus ke Lombok. Lombok itu sejak
tahun 1800-an, kalau kita mengamati katalog, baik itu katalog oleh Wisman, kemudian oleh Soloviev, tampak tidak pernah terjadi gempa yang benar-benar dahsyat. Artinya di atas 7 itu tidak pernah. Ini ada beberapa gempa yang sempat saya catat. Yang terbesar itu hanya terjadi tahun 1979 dengan dampak yang sangat besar, kan 30 orang meninggal dunia. Nah, selain itu ada gempa-gempa yang sebenarnya hanya menimbulkan kerusakan saja dan tidak ada yang memiliki magnitudo di atas 7. Sehingga dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, Lombok belum pernah terjadi yang gempa-gempa yang benar-benar dahsyat seperti yang terjadi tahun 2018 lalu. Lanjut. Nah, ini adalah catatan panjang dari peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Bali dan Sunda Kecil, Nusa Tenggara. Jadi kalau kita melihat ini adalah rentetan dari kejadian tsunami, lebih dari 21 kali, saya urut dari katalog, berbagai katalog, dan nampaknya sebagian besar bahkan didominasi oleh gempa-gempa yang bersumber akibat sesar naik Flores. Ya. Jadi hanya ada 2 tsunami yang sebenarnya tidak dipicu oleh sesar naik Flores, yaitu tsunami 10 April 1918 ini akibat erupsi Tambora, karena kontak lava dengan air laut itu juga bisa menimbulkan tsunami. Kemudian tsunami Lomblen tahun 1979, ini ada di Lomblen, di NTT, ini akibat longsoran. Jadi selain itu, didominasi oleh gempa-gempa yang bersumber dari sesar naik Flores. Bayangkan dari ujung barat ada di Bali Barat, ini memang terjadi tsunami, tapi tsunami kecil. Saya mendapat laporan dari banyak orang tua di sana, tsunami-nya kecil, tapi tidak merusak, tapi yang pasti ada tsunami-nya. Kemudian sampai di timur adalah gempa dan tsunami Alor, 12 November 2004. Jadi di sepanjang itu semua adalah catatan tsunami sangat banyak sekali. Seperti tsunami Bali 1815, itu 1.200 orang meninggal, dan tsunami di Bima 1830, 500 orang meninggal. Bahkan untuk tsunami Bima 1820 ini juga menimbulkan korban banyak orang di Bulukumba. Kemudian tahun 1855, kemudian Flores 1992, kemudian 1979 ini di Lombok karena longsoran, kemudian 1898 karena gempa. Bisa dilihat di sini adalah yang warna kuning itu adalah yang tsunami yang menimbulkan korban jiwa. Dan untuk yang di selatan, kita hanya punya catatan satu adalah gempa tahun 1977 itu di zona authorized. Sehingga saya sampaikan bahwa sumber gempa authorized adalah sumber gempa yang tidak boleh diabaikan. Oh ya, ada satu hal yang lupa saya sebut adalah selama sejarah panjang gempa itu, kita hanya baru mendapatkan satu gempa megatrust yang signifikan, yaitu gempa Gujur Bali pada tahun 1917. Itu di selatan Bali itu adalah satu-satunya gempa akibat aktivitas megatrust di selatan Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, kita tidak temukan, kecuali di zona authorized, itu di luar front subduction. Lanjut. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang sebenarnya tidak ilmiah ya. Tidak ilmiah karena saya hanya bermain-main dengan data tahun. Jadi kita hanya pengen melihat sebenarnya di Sunda Kecil itu berapa lama sih terjadi periode terjadi tsunami itu. Ini hanya hitungan main, hanya untuk sambil lalu saja. Nah, itu saya urutkan tahun dari tsunami Bali 1815 sampai tsunami Alor 2004. Kita selisih tahunnya kita cari, kemudian kita jumlah, kemudian kita bagi berapa event, akhirnya ketemu bahwa
sebenarnya frekuensi kejadian tsunami di Kepulauan Sunda Kecil atau Lesser Sunda itu sangat sering. Kalau saya hitung ini rata-rata hanya 10 tahunan atau lebih, 10 atau 11 tahunan. Dan ini satu hal, ini adalah fakta, jadi berdasarkan hitung-hitungan tahun bahwa di sana itu memang sering sekali terjadi tsunami. Gitu. Jadi ini adalah intinya. Lanjut. Nah, ini adalah tsunami yang benar-benar membuat kerusakan karena pada tanggal 19 Agustus 1977 itu terjadi gempa yang besar di luar subduksi, kekuatan 8,3, populer disebut sebagai The Great Sumba, dan tsunami-nya di Lunyuk itu mencapai 5,8 meter, landaknya jauh setengah kilometer, menyebabkan 65 orang meninggal dan 37 orang hilang. Kemudian di selatan Lombok, tsunami bervariasi tingginya antara 3 sampai 4 meter dengan landakan sejauh 200 meter, menyebabkan 22 orang meninggal di selatan Lombok. Total semua adalah 1.908 orang meninggal dunia di samping ini. Lanjut. Nah, ini adalah tektonika Sunda Kecil. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Awang dengan sangat bagus sekali. Lanjut. Next. Ya. Yang pasti dari slide ini bahwa sebenarnya di deret Kepulauan Sunda Kecil itu tidak ada lempeng Eurasia. Nanti mohon penjelasan Pak Amang kalau ada yang salah saya sampaikan. Jadi ini adalah zona transisi antara continental plate ke oceanic plate. Jadi ini adalah zona transisinya. Jadi semakin ke barat semakin ocean kontinen, semakin ke timur semakin oceanic. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa di Sunda Kecil tidak ada lempeng Eurasia? Ya sebenarnya di sini lebih keberadaannya lebih kepada kerak banda. Jadi kalau kita melihat Laut Flores itu sebenarnya dasarnya itu adalah kerak banda tapi bagian barat. Tapi boleh kita sebut sebagai Flores Oceanicras gitu. Tapi yang pasti karena Pulau Sunda Kecil floor atau kerak banda itu dengan daerah Kepulauan Sunda Kecil, dan itu adalah kepulauan vulkanik. Nah, dari interaksi antara coupling antara Kepulauan Sunda Kecil dengan kerak Flores atau banda bagian barat ini menjadi sebuah coupling yang menghasilkan medan tegangan tinggi, dan itu bisa memicu gempa-gempa yang sangat dahsyat, dan ini sangat galak di dalam memicu aktivitas gempa bumi. Lanjut. Next. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari gambarnya Bu Zubaidah dari jurnal Bio. Nah, ini adalah kita lihat adanya interaksi atau coupling antara kerak banda atau kerak Laut Flores itu dengan basement Pulau Lombok itu. Jadi pertemuannya itu ada di utara pesisir maupun di lepas pantai utara kepulauan. Nah, kita melihat ada semacam penunjaman, tapi sebenarnya tadi Pak Awang menyatakan bahwa jangan disebut penunjaman karena ini sebenarnya yang atas itu yang mengapung, dan itu yang ini dua hal yang berbeda, umurnya juga berbeda, mungkin juga kekerasan berbeda, sehingga karena ada transport energi dari aktivitas subduksi di selatan, maka mau tidak mau, meskipun ini lebih kuat di dalam mengakumulasi dibanding dengan bidang kontak antar lempeng di selatan. Lanjut. Next. Next, Mas. Koneksinya agak kurang ini kayaknya. Oke, ya. Oke, nah, ini adalah kartun dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi dari selatan itu ada subducted slab, kemudian di utara itu juga ada coupling antara
basement kepulauan sudah kecil dengan kerak Banda itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambar kegempaannya. Jadi ketika tadi saya sampaikan ada subduksi, ada coupling antara basement kepulauan sudah kecil dengan basement laut Flores, maka di sini ada sebuah gambaran hypocenter yang ini mohon maaf sekali lagi belum direlokasi, tapi sudah bisa menggambarkan bahwa dari gambar yang sebelah kiri ini, kemudian kita lakukan cross section dari E ke E aksen, Bapak di sini muncul bahwa ini data BMKG dari selatan di zona bintang kontak di front subduction banyak terjadi gempa, kemudian di zona megatrusnya relatif kosong, kemudian mulai menukik, dia mulai muncul banyak gempa, kemudian sampai di kedalaman 500-an sudah masih banyak gempa. Nah, ada sebuah klaster hypocenter yang menumpuk, dan itu adalah koneksinya nggak bagus ya Mas ya? Ya, kayaknya koneksinya agak kurang ini. Sudah pindah ke halaman selanjutnya sebenarnya. Ya, next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Mengapa di jalur kepulauan sudah kecil itu sesar naik Flores lebih aktif dibanding zona megatrust? Tadi sudah disebut Pak Awang, namun saya akan menekankan lagi bahwa jadi coupling antara basement laut Flores atau kerak Banda dengan daerah kepulauan sudah kecil itu membangun, karena landai itu membangun medan tegangan yang kuat, dan ini tekanannya sangat kuat sekali. Nah, sehingga gempa signifikan banyak terjadi di sini. Namun demikian, tadi historical gempa sudah kita lihat bersama bahwa dalam masa yang begitu panjang, gempa megatrust di selatan Bali dan Nusa Tenggara itu hanya ada satu, tahun 1917. Hanya itu satu saja. Nah, mengapa? Karena di sini kalau melihat dari plot hypocenter di sebelah kanan itu, slab itu, dia sudah mengalami rollback. Artinya di rollback subduction itu memang interaksi kerak samudra dengan basement dari pulau Sunda kecil itu tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan coupling yang ada di Flores Trust. Nah, namun demikian implikasi lain dari sebuah sistem subduksi yang sudah rollback itu akan muncul sebuah zona-zona sumber gempa potensial yang ada di outer rise-nya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Sebentar, masih gangguan kayaknya nih. Nah, kita melihat di sini. Di sini hanya ada dua gempa yang signifikan dominan muncul. Pertama yang ada di utara, di jalur Flores Trust, dengan sesar naiknya, dengan gempa-gempa yang memiliki mekanisme thrusting, dan itu berderet dari Bali Barat sampai ke timur itu muncul semua bola-bola berwarna merah. Ini adalah cerminan dari gempa-gempa kuat dengan mekanisme naik. Dan ini adalah gempa-gempa yang dipicu oleh Flores Trust. Namun di selatan kita malah melihat bukan gempa-gempa thrusting karena megatrust, tetapi justru gempa-gempa dengan sesar normalnya. Gempa normal ini tidak lain adalah karena adanya
bending di tekukan sebelum lempeng menunjam itu menepuk, dan disitulah ada mekanisme pensesaran turun. Dan ini ada beberapa gempa yang bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, dan ini adalah gempa-gempa yang signifikan yang pernah terjadi. Nah, dari sejak 1968 itu malah tidak ada satupun gempa signifikan yang memiliki mekanisme thrusting produk dari bidang kontak antara lempeng Australia dengan basement kepulauan Sunda kecil ini. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah menariknya deret zona gempa di Sunda kecil, bahwa kalau di utara justru thrusting akibat sesar naik, kalau di selatan malah lebih didominasi oleh gempa-gempa di zona authorized. Dan ini sebuah potensi ancaman di mana gempa sesar turun itu bisa menjadi tsunami besar seperti The Great Sumba tahun 1977 dengan gempa yang berkekuatan 8,3. Lanjut. Kita mulai melihat gempa Lombok 2018. Lanjut. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah sebuah gambar yang dibuat oleh kawan di LIPI. Mungkin Pak Dhani yang buat, mungkin loh ya. Tapi saya tidak tahu. Yang pasti ini slide ini sudah lama sekali. Nah, sebelum gempa Lombok 2018 ini sudah ada, jauh sekali, sudah lama segini ada. Nah, kita melihat di sini para ahli gempa di LIPI itu sudah memetakan seismic gap. Yang menarik di sini adalah seismic gap di selatan Selat Sunda, selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan selatan Bali, Lombok. Ini adalah seismic gap. Nah, jauh hari sebelum gempa Lombok 2018, ternyata seismic gap pada segmen patahan naik di belakang itu sudah teridentifikasi. Sehingga itu sebenarnya sudah ditandai oleh para ahli bahwa nanti akan terjadi gempa. Artinya, pemetaan seismic gap adalah satu hal yang penting untuk dilakukan untuk melihat potensi gempa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Lanjut. Ini adalah data gempa BMKG sejak tahun 2008 sampai 2016. Kita lihat pesisir utara Lombok, abaikan warna kuning ya, karena warna kuning itu adalah gempa-gempa menengah di atas 60 km, dan ini tidak berhubungan dengan aktivitas sesar aktif. Yang berhubungan dengan sesar aktif adalah yang warna merah. Nah, kita melihat selama sekian tahun itu, dari 2008, sekitar 6, 7, 8 tahun, tidak ada akses gempa di lepas pantai utara Lombok. Artinya memang kosong dan sepi gempa. Nah, inilah teori seismic gap itu benar-benar ada, bahwa jika sebuah kawasan seismik aktif dengan sesar yang kredibel, tetapi tidak ada aktivitas gempa, bisa jadi zona itu sedang menabung kekuatan. Dan ini bisa kita lihat di utara Bali sebelum terjadi gempa Lombok 2018. Sepi gempa betul. Lanjut. Nah, ternyata Juli akhir Agustus itu terjadi gempa kuat 5 kali, berkekuatan 6,4, 7,0, 5,8, 6,2, dan 6,9. Gempa ini hiperaktif sekali dan saat itu membuat kebingungan tipe gempa yang begitu aneh istilahnya. Dan gempa seperti ini adalah gempa yang sebagai gempa multiplek. Dan ini benar-benar terjadi, dan ini sangat menyulitkan bagi pengamat gempa, karena nanti itu seperti apa, pasca ini kita tidak bisa, kita dibingungkan dengan pola gempa seperti ini, sehingga kejadian gempa multiplek itu benar-benar membuat pusing pengamat dan operator gempa. Dan ini benar-benar terjadi di Lombok kemarin. Lanjut. Nah, dari hasil relokasi hipocenter, kita melihat, kita lihat dulu yang paling kiri, layar kiri yang ada fishbowl-nya itu, kita melihat ada timeline di situ, ada warna biru, kemudian kuning, kemudian merah. Ini adalah perjalanan waktu gempa. Jika kita melihat bahwa di Pulau Lombok ini
yang pertama kali aktif adalah yang di utara Lombok bagian tengah. Utara Lombok bagian tengah. Kita melihat pergeseran waktu. Titik-titik gempa berwarna biru kemudian beralih warna hijau. Nah, berarti kalau saat muncul hijau itu yang warna kuning belum muncul. Sehingga di sini tampak bahwa ada sebuah picuan-picuan gempa. Nah, hasil relokasi hipocenter ini menunjukkan bahwa pola seismisitas dengan kemiringan landai ke arah selatan dan bersesuaian dengan hasil penentuan mekanisme sumber. Jadi, kita sekarang lihat yang bagian kanan, tampak di sini ada sebuah pola hipocenter, pola cluster hipocenter yang miring, dipping ke arah selatan. Ini dilihat dari barat, berarti dipping ke arah selatan. Dan ini adalah bukti bahwa aktivitas gempa yang terjadi itu adalah aktivitas gempa dari Flores Thrust yang merupakan zona coupling antara basement Flores dengan basement kepulauan vulkanik Sunda kecil. Lanjut. Nah, sekali lagi, epicenter cluster warna biru itu adalah zona utama yang terkunci kemudian pecah. Namun demikian terjadi perubahan positif stres ke arah barat. Sehingga muncullah gempa-gempa signifikan di barat karena segmen sesar di barat mulai kebuka karena didobrak oleh gempa yang ada di Lombok bagian barat tengah itu. Sehingga segmen barat, segmen terpicu satu pecah. Nah, setelah barat pecah, kemudian ternyata stres positif itu juga ke arah timur dan itu memicu segmen picuan kedua. Jadi gempa ini benar-benar menarik sekali karena ada saling picu. Namun saling picu ini adalah tempat yang sangat berdekatan sekali akibat adanya perubahan stres. Lanjut. Nah, ini adalah analisis kolom stres yang kita lakukan menunjukkan bahwa adanya perubahan statik stres positif ke arah timur barat, dari barat ke timur. Hasil ini bersesuaian dengan distribusi posismik yang juga cenderung berarah timur barat. Sampai saat ini kita melihat gempa-gempa yang ada di Lombok dan masih aktif itu ada di sebelah barat daya dan di timur laut. Sampai hari ini pun gempa susulan belum berakhir. Lanjut. Nah, ini adalah dampak dari gempa kemarin, bahwa di Lombok bagian barat daya itu mengalami kerusakan paling parah, mencapai 8 hingga 9 MMI, banyak sekali rumah roboh dan terjadi banyak sekali refleksi kecil, kemudian surface rupture, kemudian ground deformation. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari gempa multiplet itu. Nah, berdasarkan grafik hubungan frekuensi dan magnitud, tampak bahwa gempa Lombok ini memiliki pola multiplet. Karena memang banyak sekali gempa-gempa signifikan yang magnitudnya berdekatan dalam waktu yang hampir berdekatan juga. Sehingga dari sini kita melihat sejak tanggal 20 Juli, gempa 6,4 muncul 7,0 pada bulan Agustus tanggal 5, kemudian muncul lagi 19 Agustus 5,8, muncul lagi 19 Agustus 6,2, muncul lagi 19 Agustus 6,9. Kemudian setelah 19 Agustus itu ada tren magnitudo menurun, kemudian drop menurun lagi sejak 11 September, kemudian turun lagi drastis 12 September, dan akhirnya sampai sekarang sudah post-seismik. Lanjut. Nah, ini adalah aktivitas gempa di Bali dan Nusa Tenggara selama tahun 2018. Tampak di sini gempa susulan mendominasi peta seismisitas dalam setahun ini, dan ini sekali lagi data gempa belum terrelokasi karena banyak sekali gempa kecil yang jika dianalisis tidak bisa memberikan hasil akurat karena gap stasiun di utara adalah laut dan selatan adalah laut, tidak ada sensor yang ada di dekat situ. Lanjut. Kemudian untuk tahun 2019 juga masih sama,
gempa susulan masih terus berlangsung, sangat aktif sekali. Bahkan di utara Sumbawa juga muncul gempa susulan yang terus-menerus. Kemudian disusul dengan gempa di barat daya Sumba. Kemudian di zona Megatrust juga ada cluster juga. Ini adalah cerminan aktivitas gempa pada bulan-bulan di tahun 2019, dan di jalur utara kepulauan itu juga dari barat ke timur tampak aktivitas gempa yang menunjukkan aktivitas dari sesar Flores. Lanjut. Ini adalah gempa terbaru dari Januari sampai April 2019. Tampak kita melihat di Lombok hasil picuan itu masih ada di bagian barat daya Lombok, malah di utara Lomboknya itu sudah selesai, tapi di timur laut Lombok masih muncul. Kemudian di samping itu gempa yang ada di utara Pulau Moyo itu juga aktif, dan sampai sekarang keaktifan itu masih muncul terus. Dan kemarin Pak Awang sempat menyinggung seolah ada picuan di gempa antar segmen di sini, dan memang di barat daya Lombok, kemudian timur laut Lombok, kemudian di utara Sumbawa itu terus-menerus akhir-akhir ini. Lanjut. Nah, ini adalah khusus gempa dirasakan, dan tampak di sini masih banyak sekali aktivitas yang terjadi di utara Lombok, dan ini banyak sekali yang menanyakan, wartawan juga menanyakan apakah ini gempa susulan. Saya katakan iya, karena itu adalah gempa susulan, dan kita melihat yang paling aktif itu adalah di barat daya Lombok. Jadi kalau kita melihat di daerah itu masih terus terjadi gempa, sehingga masyarakat juga seperti diteror, karena gempanya terus-menerus terjadi hingga saat ini. Nah, fenomena gempa seperti itu merupakan fenomena di zona aseismik. Jadi selepas gempa besar itu trigger after slip, yaitu aseismik slip pasca gempa di zona tersebut. Zona creeping ini akan terus meradiasikan gempa kecil yang disebut dengan istilah repeating earthquake atau repeater dengan magnitudo antara 2 hingga 4. Jadi creeping event itu sebenarnya tidak berbahaya, tapi pergerakannya secara lokal atau regional sebenarnya ya bisa memberikan stres atau loading ke segmen yang terkunci jika ada di tempat itu. Jadi zona seismik itu bisa diartikan sebagai zona atau segmen yang tidak terkunci, atau istilahnya koefisien couplingnya itu mendekati 0, kalau yang terkunci mendekati 1. Sehingga tapi lebih cenderung pada bahwa ini sebenarnya bagian akhir dari sebuah gempa besar, dan mudah terjadi rilis walaupun itu kecil. Dan ini menurut kami tidak terlalu membahayakan, dan tapi efeknya masyarakat dihantui rasa takut karena trauma gempa sebelumnya. Karena gempa kecil ini menimbulkan kerusakan karena dangkalnya itu. Lanjut. Nah, ini adalah skenario model. Lanjut. Nah, banyak sekali kawan-kawan wartawan menanyakan apa benar nanti utara Sumbawa itu akan ada gempa besar. Karena ini berangkat dari gambaran plot tadi, bahwa kalau kita plot dari berbagai tempat ya, kalau sebelumnya plot di utara Lombok itu kosong. Yang kosong itu antara Lombok hingga antara Bali hingga Bima itu kosong ya. Tapi setelah muncul gempa 2018 maka Lombok sudah tidak dibahas lagi karena sudah lepas. Nah, kemudian tinggal yang ada di utara Sumbawa ini ya. Sehingga banyak sekali wartawan menilai apakah zona kosongnya akan terjadi gempa ya. Sulit untuk menjawabnya. Tapi kalau dilihat dari zona-zona potensial yang sudah rilis itu, ya tampaknya potensinya itu ada di tempat-tempat yang belum mengalami rilis ini. Nah, terus seperti apa? Nah, ini saya gambarkan, tapi
slide semacam ini tidak perlu disampaikan ke masyarakat awam karena bisa menimbulkan salah paham. Nah, dengan magnitudo tertarget 7,4, Flores Trust yang ada di Pulau Moyo, di utara Pulau Moyo itu jika lepas ya menimbulkan aktivitas gempa seperti ini. Nah, kalau warna kuning itu merupakan gambaran skala intensitas 6, artinya sudah bisa terjadi kerusakan. Maka warna kuning itu bisa terjadi kerusakan jika rumahnya benar-benar tidak standar bangunan aman gempa. Nah, kemudian di dekat pusat gempa itu bisa mencapai 7 hingga 8 mmi yang warnanya kuning kecoklatan itu. Sehingga itu juga terjadi kerusakan sedang hingga berat. Lanjut. Nah, bagaimana jika gempa itu memicu tsunami dengan kekuatan 4 itu? Nah, ini adalah skenario modelnya. Jadi, ini adalah modeling yang kasar ya, karena tidak menggunakan survei lapangan, tidak menggunakan data barometri yang detail, kemudian tidak menggunakan ini software operasional yang kita operasikan. Nah, tampaknya di sini di Sumbawa itu bisa mengalami tsunami setinggi 1,9. Itu jika terjadi gempa dengan kekuatan 7 dengan kedalaman sangat dangkal. Kemudian di Dompu 1,4, Sumbawa bagian utara 1 meter, Lombok bagian timur 0,9. Nah, yang menarik di sini adalah travel time perjalanan tsunami itu untuk bisa sampai ke Sumbawa itu hanya butuh waktu 4 menit. Ke Dompu hanya 13 menit, ke Sumbawa bagian utara hanya 13 menit. Jadi di samping masyarakat di sini itu membangun rumah yang aman gempa supaya bisa bertahan, bisa selamat saat terjadi gempa, maka harus diedukasi untuk memahami evakuasi mandiri. Jadi begitu gempa kuat terjadi, yang dilakukan pertama kali adalah meninggalkan pantai. Karena tidak mungkin peringatan di tsunami efektif dengan peringatan dengan travel time hanya 4 menit ini. Karena kita baru mengeluarkan peringatan ini menit ke sekitar 5 atau 5 kurang sedikit. Tapi yang pasti untuk menjaga preventif dan lebih amannya bahwa masyarakat di tempat-tempat seperti ini harus menjadikan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami. Dan itu harus diedukasikan dan disiapkan. Lanjut. Ini juga agak ke barat, antara Bali dan Lombok, juga jika terjadi gempa 7,4, sesuai dengan magnitudo tertarget di situ, maka tsunami di Karangasem Utara bisa sampai 2 meter, Kota Mataram 1,4. Misalnya ini adalah gambaran modeling tsunami. Lanjut. Nah, sekarang jika terjadi gempa megatrust berkekuatan 8,5, maka di inland, di daratan Lombok dan Sumbawa itu hanya terdampak skala intensitas gempa 6 hingga 7 mmi. Jadi hanya terjadi kerusakan ringan saja di warna kuning-kuning tersebut. Lanjut. Namun jika itu terjadi tsunami cukup fatal karena di Lombok Tengah, kemudian di Pantai Kuta, Pantai Sanur, Nusa Penida, Kota Mataram, Gianyar, itu tsunami lebih dari 10 meter. Baru kemudian di daerah Buleleng, Karangasem itu hanya 2,6. Jadi seluruh kawasan di Banyuwangi ke timur sampai ke selatan ND, bahkan di pantai barat Sumba, itu lebih dari 3 meter tsunami-nya. Dan ini adalah modeling yang kita lakukan. Hampir semua modeling mengatakan demikian. Jika terjadi gempa berpotensi tsunami dengan kekuatan 8 di selatan, di zona megatrust selatan Kepulauan Seribu kecil ini. Lanjut. Nah, demikian juga kita mencoba merekonstruksi The Great Sumba tahun 1977. Ternyata benar tsunami itu lebih dari 3 meter. Atau warna merah itu artinya awas di atas 3 meter. Kalau orange itu antara setengah sampai 3 meter. Dan ternyata di sini
di Lombok, kemudian di Sumba, selatan Sumbawa, itu tsunami-nya di atas 3 meter. Sesuai dengan model yang kita bangkitkan dengan fakta yang pernah terjadi di tsunami 1977. Nah, namun demikian ada sedikit keuntungan bahwa dengan terjadi gempa di sekitar zona megatrust ini, travel time-nya cukup lama. Ada yang 24 menit sampai ke pantai, ada yang 24, ada yang 33. Jadi ini memberikan waktu untuk kita evakuasi dan peringatan dini masih bisa efektif, peringatan di BMKG. Lanjut. Next. Nah, ini adalah fakta gempa bahwa jika gempa mengguncang kuat dengan kondisi tanah lunak akan terjadi resonansi, ditunjang dengan struktur bangunan yang asal bangun, bataku asal naik tanpa besi tulangan, kemudian bahkan ada yang tanpa menggunakan besi tulangan, itu akhirnya terjadi kerusakan. Gempa itu tidak membunuh dan melukai, tapi bangunan robohlah yang menimpa penghuninya kemudian membunuh dan melukai. Lanjut. Mungkin 5 menit lagi, Pak, Ya, biar kita ada waktu untuk tanya. Ini cepat saja. Jepang sejak 1981 menerapkan bangunan tahan gempa, dan itu wajib dilaksanakan. Lanjut. Ini adalah sebuah slide saya dapat dari Pak Ili, Pak Prof. Widiantoro. Ini adalah sebuah gambaran antara negara yang tidak membangun bangunan tahan gempa dan negara yang masih mengabaikan membangun tahan gempa. Sebagai contoh adalah gempa Yogyakarta berkekuatan 6,4, kedalaman 10, dengan kondisi geologi yang mirip, penduduk yang bersama, memicu korban jiwa sebanyak 5.800. Tetapi di Surugabe, di Jepang, gempa kekuatan 6,4, kedalaman 10 km, kondisi geologi yang mirip dengan Bantul, kepadatan penduduknya mirip, hanya menelan korban 1 orang saja. Ini bukti bahwa bangunan gempa tidak bisa diabaikan. Lanjut. Nah, ini adalah bahwa kita merancang bangunan tahan gempa itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa kita untuk daerah gempa. Jadi bangunan tahan gempa tidak harus utuh, bisa rusak, tapi bisa melindungi penghuninya. Lanjut. Nah, jika belum mampu, maka ada pilihan bahwa membangun bangunan dengan bahan ringan yang didesain menarik. Ini adalah gambaran bahwa rumah berbahan ringan seperti kayu dan bambu lebih aman dibanding rumah tembok yang ada di sebelah kanannya ini. Lanjut. Ini adalah menata pantai. Jadi intinya bahwa kalau sudah dinyatakan daerah rawan gempa, pantainya ada sumber gempa, rawan tsunami, jangan bangun rumah di pantai, jangan buka tempat usaha di pantai, jangan tinggal di pantai. Jadi ambillah jarak. Di mana para ahli membuat modeling, kemudian di situ aman, maka di situ mulai boleh dilakukan pembangunan, baik itu pemukiman dan tempat usaha. Lanjut. Kemudian evakuasi mandiri harus dipahamkan pada masyarakat bahwa ini adalah jaminan keselamatan. Jadi ketika terjadi gempa di daerah yang dekat pantai atau di pesisir, maka harus segera pergi meninggalkan. Jadi kan peringatan dini dari gempa itu sendiri sebagai peringatan dini tsunami. Ini sudah menyelamatkan banyak orang di Semeru sejak lama. Lanjut. Kemudian tempat-tempat pantai yang ramai harus ada, disediakan jalur evakuasi yang memudahkan untuk menyelamatkan diri jika terjadi gempa berpotensi tsunami. Lanjut. Kemudian menanam hutan pantai juga sangat penting karena itu bisa meredam bahaya tsunami. Ini adalah perbandingan rumah yang di belakangnya banyak pohon bisa tetap berdiri. Namun demikian di tempat yang kosong nggak ada pohon-pepohonan, rumah tinggal pondasinya saja. Ini adalah fakta bahwa vegetasi bisa melindungi dari ancaman tsunami. Lanjut. Ini adalah bagaimana BMKG menyiapkan info gempa, memberikan peringatan dini tsunami, sehingga kita terus membangun sensor seismik yang lebih rapat. Kalau kemarin tahun 2018 sebelumnya masih jarang, maka 2019 ini BMKG merapatkan jaringan, dan ini adalah yang mengawal sumber gempa di Lesser Sunda, sebanyak lebih dari 40 sensor seismik. Lanjut. Ini bagaimana kita
menyiapkan informasi gempa, memberikan peringatan di tsunami, memberikan warning, kemudian mewarnai pantai-pantai merah, orange, kuning, sesuai dengan tingkat ancamannya jika terjadi tsunami yang kita keluarkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Di situ juga ada waktu tiba dan ketinggian tsunami. Lanjut. Ini adalah sarana kami di dalam menyebarluaskan informasi dan warning tsunami. Ada SMS, DVB, WRS, televisi, radio, info BMKG Android, WRS BMKG Android, email, fax email untuk kantor, website, WhatsApp, sosial media, dan sirine tsunami. Lanjut. Dan ini adalah sirine yang kita bangun di Menan, Mataram. Ini satu-satunya sirine yang ada di Pulau Lombok. Lanjut. Kesimpulan bahwa kondisi tektonik NTB sangat kompleks karena diapit oleh sumber gempa, subduksi, dan sesar aktif, menjadikan ini sebagai kawasan sangat rawan gempa dan tsunami. Jika tidak ada upaya yang nyata dalam mitigasi, maka setiap terjadi gempa dan tsunami akan terjadi korban. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daryono atas materinya, sangat menarik sekali. Jadi ada beberapa catatan kecil yang saya dapat ambil tadi dari materi beliau. Yang pertama itu adalah bahwa di Sunda Kecil itu sudah sejak tahun 1815 sudah terjadi sekitar 21 gempa yang berdampak terhadap tsunami, yang artinya setiap 10,5 tahun sekali terjadi tsunami di Sunda Kecil. Yang menarik lagi bahwa gempa dan tsunami tersebut terjadi dengan mekanisme yang lain. Misalnya kalau di bagian selatan itu bukan dari thrust fault atau sesar naik, tapi dari normal fault atau sesar turun. Sedangkan di bagian utara itu dari thrust fault atau sesar naik. Yang penting juga kita harus memahami, terus ada kajian yang mendalam tentang seismic gap. Jadi di situ kita harus paham sehingga kita bisa memitigasi daerah-daerah yang memiliki gap terhadap seismik. Ada lagi yang menarik terhadap tsunami bahwa di bagian utara ternyata rata-rata travel time-nya itu sangat singkat, antara 5 sampai 10 atau 15 menit, sehingga seperti dibilang tadi bahwa sistem informasi tsunami itu antara 4 sampai 5 menit baru keluar. Oleh karena itu kita harus memahami hal tersebut sehingga kejadian atau gempa yang besar itulah yang menjadi informasi dasar untuk kita yang berada di daerah pesisir pantai untuk segera mengungsi atau menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi. Informasi lagi bahwa mitigasi itu harus kita pahami, dan BMKG sendiri telah melakukan mitigasi melalui monitoring. Itu di wilayah Sunda Kecil katanya sudah ada 40 lebih sensor, terus sudah ada sistem peringatan dini yang sangat mutakhir dengan 14 sarana penyiaran informasi untuk peringatan dini.